Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik penalaran umum bagian 2 atau part 2. Jadi inilah artikelnya ya, tentang Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi ada 1, 2, 3 paragraf yang akan kita jadikan sumber bacaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, berdasarkan paragraf pertama, jadi kita fokus pada paragraf pertama. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Karena Gunung Merapi meletus level 2, warga menjadi panik dan dianjurkan untuk segera mengungsi. B. Awan panas yang meluncur ke arah Hulu Kali Gendol, Sleman, DIY keluar dari Gunung Merapi sebanyak 5 kali pada Senin pagi. C. Tanggal 18 Februari 2018 siang, Merapi lagi-lagi mengeluarkan awan panas guguran sejauh 200 meter yang menyebabkan kepulan asap setinggi 400 meter. D. BPPTKG mencatat guguran awan panas yang meluncur dan mengarah ke Gali Gendol itu tidak membahayakan warga. E. Status Gunung Merapi yang pada Senin pagi berstatus waspada akan segera diturunkan oleh BPPTKG karena sudah tidak berbahaya. Kita jawab. Jadi sebelum menjawabnya kita lihat dulu artikelnya. Sepanjang Senin, Gunung Merapi dan DIY dan Jakarta mengeluarkan awan 7 kali panas. Seterusnya masih waspada level 2 dan warga di lereng Merapi beraktivitas seperti biasa dan tidak panik ya. Jadi kita lihat jawaban A itu salah ya. Karena warga tidak panik ya, dan tidak ada anjuran untuk mengungsi. Di sini di paragraf pertama tidak ada anjuran untuk mengungsi. Menyebutkan Merapi mengeluarkan tidak ada anjuran untuk mengungsi dan warga tidak panik ya. Biasa serta tidak panik nih, warga tidak panik. Bagian B benar sesuai dengan paragraf 1. Kemudian bagian C salah karena terjadi pada pukul 7.32 ya. Ini ada 7.32. D. Salah karena tidak ada keterangan dari BPTG bahwa hal itu tidak membahayakan warga. Tidak ada keterangan bahwa itu tidak membahayakan warga. Hanya di sini dikatakan kalau statusnya waspada, dia tetap beraktivitas setiap hari ya. Tidak ada yang mengatakan warga. Kemudian E. Salah karena tidak ada keterangan tentang status Gunung Merapi akan diturunkan. Di sini tidak ada mengatakan statusnya level 2 itu akan diturunkan ya, tidak ada. Dan jawaban yang benar adalah awan panas yang meluncur ke arah Hulu Kali Gendol Sleman keluar dari Gunung Merapi sebanyak 5 kali Senin pagi. Ini kan Senin pagi menyebutkan mengeluarkan 5 kali awan panas ya. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan paragraf pertama, jika warga di lereng Merapi tetap beraktivitas seperti biasa, manakah kesimpulan yang berikut yang lebih benar? Merapi mengeluarkan awan panas tidak terlalu sering, tidak sampai 5 kali, walaupun jarak luncurnya sangat jauh. B. Gunung Merapi yang sempat mengeluarkan awan panas masih berstatus pada level 2 yang tidak berbahaya. C. Permintaan setempat tetap mengizinkan masyarakat atau warga melakukan kegiatan di sekitar rumah dan area pertanian. D. Seluruh awan panas meluncur ke arah Hulu Kali Gendol, Kabupaten Sleman yang tidak pernah didekati warga. E. BPPTKG mengeluarkan himbauan bahwa awan panas Gunung Merapi hanya berjarak 200 meter hingga 1 km. Kita jawab. Sebelum jawab kita membaca lagi ya artikel yang disyaratkan di soal nomor 2. Jawaban A itu salah. Justru Merapi mengeluarkan 7 kali ya, mengeluarkan 7 kali awan panas. Kemudian benar statusnya masih waspada pada level 2. Kemudian yang salah karena pemerintah tidak mengeluarkan izin. Hal itu di sini tidak ada kata-kata izin, mengeluarkan izin tidak ada ya.
Salah karena tidak keterangan adanya warga yang mendekat sana atau tidak. Ya, memang tidak ada warga yang dekat ke sana, tidak ada keterangannya. Salah, BPTKG tidak pernah mengeluarkan himbauan tentang hal itu. Jadi yang benar itu adalah B. Gunung Merapi yang sempat mengeluarkan awan panas masih berstatus level 2 yang tidak berbahaya. Namun kita tidak bisa berdekat ke sana karena ada namanya zona bahaya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Berdasarkan isi teks, secara keseluruhan, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Jadi secara keseluruhan, Gunung Merapi satu di antara gunung Merapi yang aktif berada di perbatasan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di Sleman ada sebuah lokasi wisata bernama Lavator Merapi yang memakai mobil jeep sebagai kendaraan. Hasil evaluasi BPPTKG menyebutkan suatu Merapi masih tetap sama level 2 dan zona bahayanya juga masih sama, itu 3 km. BPPTKG mereka merekomendasikan agar warga tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak perlu memedulikan zona bahaya erupsi. Pada saat Gunung Merapi erupsi, aktivitas lavator Merapi tidak terganggu dan tetap berjalan normal. Kita lihat, kita jawab ya. Gunung Merapi satu di antara gunung Merapi yang aktif berada di perbatasan Yogyakarta dan Tengah. Benar. Masih ada beberapa gunung Merapi yang lain. Kemudian di Sleman ada sebuah wisata bernama Lavator memakai mobil jeep sebagai kendaraan. Benar, di paragraf 3. Ini paragraf 1 tadi. C. Hasil evaluasi BPT menyebutkan satu Merapi masih tetap level 2 dan zona bahaya juga masih sama, yakni 3 km. Betul atau benar? Yang bagian D salah. Karena BPPTKG merekomendasikan agar tidak ada warga berada di zona bahaya untuk menghindari ancaman erupsi Merapi. Jadi situ ya, bukan itu direkomendasikan agar tidak warga yang berada di sekitar zona bahaya, sekitar daerah tersebut, yaitu 3 km ini yang di bagian C tadi. Bagian E, pada saat Gunung Merapi bererupsi, aktivitas lavator Merapi tidak terganggu dan tetap normal. Ya benar, paragraf ketiga. Jawabannya adalah BPTG merekomendasikan agar warga tetap beraktivitas seperti biasa, tidak perlu memedulikan. Ini yang salah tadi kan, yang salahnya tadi ini kata berada di zona bahaya itu untuk menghindari ancaman erupsi, ini tidak mempedulikan zona bahaya erupsi, jadi salah ya. Justru pemerintah menganjurkan atau merekomendasikan aktivitas agar warga tidak berada di zona berbahaya. Selanjutnya nomor 4. Berdasarkan paragraf 3, apabila Gunung Merapi meletus dengan erupsi yang kuat atau berstatus awas, maka simpulan berikut yang paling mungkin benar adalah BPPTKG akan meningkatkan status gunung menjadi siaga, yakni adanya peningkatan yang sensitif. Jadi bagian A. Bagian B, jumlah guguran meteran puncak gunung akan bertambah banyak sehingga memenuhi Kali Gendol dan Sleman. C, lontaran awan panas bisa mencapai jarak puluh meter dari pusat gunung sehingga warga berkurung di rumah. D. Semua makhluk hidup yang berada di sekitar gunung area akan mengalami kematian atau terbakar. Dan E. Semua aktivitas warga dihentikan dan seluruh warga harus diungsikan ke tempat yang sangat aman. Jadi kita jawab ya. Kita jawab. Kita lihat dulu ini paragrafnya. Paragraf 3. Setelah itu kita lihat salah ya, belum BPT meningkatkan gunung menjadi siaga, belum BPT akan meningkatkan siaga, akan harus melihat keadaan terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Jadi tidak perlu lihat, harus melihat ada alasan sehingga hal itu status diubah. Kalau di sini tidak ada tentang perubahan, disinggung tentang perubahan status. Salah juga bagian B. Mungkin saja guguran meteran puncak akan bertambah banyak atau tidak ya. Jadi tidak ada katakan bahwa akan bertambah banyak atau tidak. Cuma dikatakan meletus sekian dan norma ini asap itu aja, tidak ada hal-hal yang lain. C salah ya juga. Justru kalau keadaan awas itu ya, itu harus masyarakat disuruh mengungsi ya. Di sini katanya disuruh mengungsi kalau dia sudahlah zona bahaya sekali, maksudnya itu status di atas status waspada ya. D salah, bisa saja hewan-hewan melarikan diri tempat itu akhirnya bisa selamat ya, bisa saja
Sebelum terjadi letusan itu hewan sudah melarikan diri, maka hewan yang melarikan diri itu akan selamat dan menjauh dari daerah zona bahaya, itu akan selamat ya. Benar sesuai dengan paragraf 3 ya. Jadi kalau di sini diungsikan ya, kalau memang ya harus diungsikan supaya tidak terkena bencana. Jawabannya semua aktivitas warga dihentikan dan seluruh warga harus diungsikan ke tempat yang sangat aman, itu yang benar. Jadi kalau meningkat ke awas bahaya harus diungsikan ya, bukan dilihat-lihat saja. Selanjutnya nomor yang ke 5 ya. Berdasarkan paragraf kedua, jadi kita melihat paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Sejak kapan ditetapkan status, pertanyaan yang paling benar ya. Sejak kapan ditetapkan status Merapi level 2 dan zona bahaya 3 km dari puncak Merapi? B. Siapakah yang mengatakan bahwa Gunung Merapi mengeluarkan awan panas sebanyak 5 kali pada siang pagi? C. Di mana kantor pusat BPPTKG dan penyelidikan dan perkembangan teknologi kebencanaan geologi? D. Mengapa guguran material dan awan panas dari tidak dapat diprediksi arah dan alirannya? Kemudian itu adalah kapan dilakukan evaluasi terhadap kondisi Merapi terkait keluarnya awan panas? Sebanyak 7 kali dalam sehari. Kita lihat jawab. Kemudian kita lihat dulu paragraf kedua ya. Jadi Kepala BT Handi Kumai dari Kota mengajarkan operasi terhadap kondisi Merapi terkait panas sebanyak 7 kali sehari. Jadi kita lihat dulu. Ya benar, sejak tanggal 21 Mei dan zona itu bahaya sama itu 3 meter ya. Jadi sejak statusnya itu sudah dari tanggal 21 Mei 2018. Salah ya, nomor bagian kedua, karena pada keterangan tidak menyebutkan nama orang yang ini, tidak ada nama orang yang menyebutkan hal tersebut ya. Mengeluarkan itu tidak ada disinggung di sini. Bagian C salah juga karena tidak ada di sini letaknya. Jadi cuma dikatakan di Yogyakarta. Tidak ada letaknya jalan apa, nomor berapa, atau ada Google Map-nya atau apalah untuk memperlihatkan letak kantor BPPTGK. Jadi pertanyaannya tidak ada jawabannya pada paragraf. Bagian D, justru arah yang diketahui mengarah ke Hulu Kali Kendol sebab adanya bukan kawah di sisi tenggara puncak Merapi. Jadi diketahui arahnya ya ini mengarah ke Hulu Kali Kendol. Salah juga karena tidak ada penjelasan tentang kapan diadakan evaluasi. Hanya ditetapkan status tersebut berdasarkan evaluasi yang ada ya. Sudah dilakukan tapi tanggalnya tidak ada. Tidak ada penjelasan tentang kapan diadakan evaluasi. Nah, mungkin ya sebelum ini ya, sebelum diterbitkan hasilnya. Jadi tidak ada keterangan yang pas untuk itu. Jadi jawaban yang benar adalah sejak kapan ditetapkan status Gunung Merapi waspada level 2 dan zona bahaya 3 km dari puncak Merapi ya tanggal 21 Mei. Ya, itu jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-6. Berdasarkan isi teks, mana kesimpulan yang mungkin paling benar? Jadi isi keseluruhan ini ya. Awan panas yang keluar dari berkali-kali Gunung Merapi menyebabkan munculnya kepulan asap hitam di udara. B. Meskipun Gunung Merapi antara DIY dan Jawa Tengah sering mengeluarkan awan panas, statusnya tetap waspada. C. Untuk menarik wisatawan, didirikanlah asosiasi pencinta gunung yang bernama Lava Tour Merapi di Sleman. D. Pemerintah merasakan perlu mengadakan evaluasi setiap saat untuk memantau aktivitas gunung berapi di Indonesia. Gunung Merapi sampai saat ini berstatus waspada sehingga warga masih tetap bisa beraktivitas secara normal. Kita lihat ya, jawab. Jadi salah ya. Muntahan awan panas hanya menyebabkan kumpulan asap, namun tidak dijelaskan warna dari asap tersebut ya. Jadi bukan asap hitam, asap yang belum tentu hitam. Jadi masih dipertanyakan apakah warnanya hitam atau bukan. B. Benar, sudah jelas pada paragraf 1 ya. C. Salah, asosiasi pentingnya gunung yang bernama Lava Tour Merapi di Sleman itu bukan untuk menarik wisatawan, hanya asosiasi untuk menampung para pendaki gunung yang ingin ke Gunung Merapi untuk berwisata. Karena tidak sembarang orang yang datang ke tempat itu, tempat itu.
D, salah juga karena pemerintah sebenarnya dari dulu sudah menempatkan para pemantau, jadi sudah dari dulu, bukan lagi untuk untuk perlu mengerahkan. Memang sudah dari dulu sudah ada ya untuk mengevaluasi gunung yang dianggap berbahaya. Jadi setiap gunung yang dianggap berbahaya, Merapi, Kelut, Krakatau dan sebagainya, itu ada tempat untuk memantau keadaan gunung tersebut ya. Juga salah. Untuk saat ini belum ada laporan lagi ya. Hal itu terjadi pada 21 Mei 2004. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Gunung Merapi itu berbahaya atau tidak ya. Jadi itu jawabannya tadi terakhir. Jawaban terakhir itu tadi adalah salah juga, ini belum ada laporan lagi ya. Jadi itu terjadi pada tanggal 21 Mei 2004. Setelah itu tidak ditahu apakah masih dalam keadaan waspada atau dalam keadaan siaga atau yang lain. Sekarang nomor yang ke-7. Berdasarkanlah isi teks, jadi keseluruhan pertanyaan manakah di bawah ini yang merupakan ringkasan yang paling tepat? BP pernyataan ya, bukan pertanyaannya, pernyataan manakah di bawah ini merupakan ringkasan yang paling tepat? A. BPPTKG menyebutkan Gunung Merapi bererupsi berkali-kali, menjawabkan status tidak berubah, tetap waspada. A. B. Aktivitas Gunung Merapi semakin meningkat, warga diminta waspada dan menjauh dari pusat erupsi atau zona zona bahaya. Awan panas dan guguran materi berkali-kali keluar dari Gunung Merapi, tetapi statusnya tetap sama, yaitu waspada. Kemudian D, dengan status level 2, BPPTKG merekomendasikan agar tidak ada warga yang berada di zona bahaya untuk menghindari ancaman erupsi. Bagian E, para wisatawan yang berada di lereng Merapi tidak panik meskipun melihat awan panas keluar dari puncak Merapi. Nah, jadi kita lihat jawabannya. Kita jawab bagian A. Salah ya. Bukan karena erupsi berkali-kali, namun karena erupsi tersebut masih tergolong dalam status waspada ya, keadaan waspada. Artinya ada erupsi kecil, mungkin erupsinya itu dianggap belum berbahaya. Meskipun banyak kali terjadi, itu belum dianggap berbahaya. Meskipun sekali terjadi namun berbahaya, maka bisa saja statusnya dinaikkan dari waspada ke siaga. Bagian B, benar, tertuang pada paragraf 3. C, salah, bukan karena banyak aktivitas gunung menjadi ukuran, namun apakah aktivitas tersebut berbahaya atau tidak sehingga statusnya bisa berubah. D, salah juga, bukan karena level 2-nya, namun daerah yang dianggap berbahaya sehingga daerah tersebut tergolong zona berbahaya. Jadi dalam satu ada gunung, di situ ada akan muntahkan awan panas, lahar atau apapun. Nah, jarak muntahannya itu diminimalkan, diaturlah jarak, bahwa jarak zona bahaya itu tidak boleh masyarakat datang ke sana, karena meskipun letusan kecil, mungkin batu itu bisa mendarat di area zona bahaya tersebut. Makanya dikatakan daerah zona bahaya. Jadi waspada supaya tidak masuk ke dalam daerah siaga. Bagian E, salah juga, karena mereka tidak panik, mereka di luar zona berbahaya dan levelnya juga masih level 2. Jadi mereka tidak panik ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor yang ke-8. Tapi ini kita lihat dulu jawaban yang benar adalah B, aktivitas Gunung Merapi semakin meningkat ya, semakin meningkat dari letusan-letusan itu. Warga diminta waspada dan menjauh dari pusat erupsi atau tidak berada dalam zona bahaya. Selanjutnya nomor yang ke-8 ya. This is not a dream. Gunung Merapi meletus 7 kali. Jika letusan 1 jam 6.05, letusan 2 0.67, letusan 3 jam 6.11 dan selisih antara letusan membentuk dari geometri, maka letusan ke-7 akan terjadi pada pukul berapa. Jadi di sini matematikanya adalah kita mempelajari namanya lagi deret geometri. Ya. Kita lihat pilihannya adalah A 0619, B 0635, C 0711, D 0811 dan E 077 ya. Kita jawab.
Karena membentuk deret geometri dari selisih antar letusannya artinya apa? 06 sampai ke 07 itu selisihnya 2, artinya U1-nya 2. Jadi selisihnya itu menjadi deret ya. Kemudian 067 ke 011 selisihnya 4, artinya U2-nya 4. Nah, dari sini dua keterangan ini kita bisa mendapatkan R. Perbandingan antara suku kedua dengan suku 1 itu membentuk R. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi rasionya itu sudah ada, itu 2. Karena letusan ke-7 berarti deretnya sampai 6. Jadi letusan pertama, antara letusan pertama kedua itu merupakan yang pertama ya, yang pertama untuk suku deretnya. Kenapa? Karena yang menjadi deret magma itu adalah antara letusan, bukan pada saat meletus. Jadi antara letusan. Karena letusan ada 7, maka diantaranya pasti 6 ya. Dari pertama ke 2 itu 1, nanti dari ke 6 ke 7 itu juga 1. Itu sudah 6 letusan. 6 jarak, 6 baris, 6 deret ya. 06, 005, 0607, jadi 0605, 0607, 0611. Nah, ada antara ini, jadi ini ke sini adalah suku ke-1, berarti 2. Dari 06 ke 11 itu adalah suku kedua, berarti 4. Nah, ini yang tadi ya. Jumlah waktu dari suku ke-1 ke 6, jadi S-nya itu 6, itu R. Kalau R-nya sama dengan 0 untuk geometri, maka S6 itu sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1 per R kurang 1. Jadi kalau R-nya lebih kecil daripada 0, maka di sini tulis 1 dikurang R. Nah, pangkat berapa ya? 1 dikurang R pangkat berapa. Kemudian di bawahnya juga 1 kurang R. Jadi kita bisa lihat karena sukunya ada 6, berarti S6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Jadi kalau kitabnya 2 pangkat 3 adalah 8, 8 pangkat 2 berarti 8 pangkat 2 64 dan 8 kali 8 64 ya. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 kali 60 kurang 1 di sini sama dengan 2 kali 63, itu hasilnya adalah 126. Nah, dari sini 126 ini kita mulai pukul 65. Jadi 65 ditambah 126 menit menjadi 65 menit. Jadi karena 126 kita bisa ubah menjadi 65 ditambah 60 dulu. Berarti setelah 60 menit pertama itu ke jam 7 lewat 5. Kemudian 60 menit kedua itu ditambah lagi 60 menjadi 8 lewat 5. Kemudian 5 ini ditambah dengan 6. Jadi sisanya kan 120 tadi, 60 jadi sisa 6. Maka ditambah dengan 6 menit menjadi 08 11 menit. Jadi waktu terjadinya letusan ke-7 adalah pada pukul 8 lewat 11 menit. Jadi jawabannya adalah D 08.11. Selanjutnya nomor 9. Nah, 160 wisatawan mengendarai 40 mobil Jeep. Jika mobil Jeep terdiri dari 2 jenis, yaitu kita berkapasitas 3 penumpang dan 5 penumpang. Dan semua mobil berisi penuh, maka banyak mobil yang berisi 5 penumpang sebanyak A 10 mobil, B 19 mobil, C 20 mobil, D 25 mobil, dan E 30 mobil. Kita jawab. Kita misalkan yang berpenumpang X itu mobil Jeep 3 penumpang dan Y itu mobil Jeep 5 penumpang. Jadi persamaan yang terjadi X tambah Y itu sama 40. Kenapa? Jadi mobil yang berjenis 5 dan mobil yang berjenis 3 itu jumlahnya itu semuanya adalah 40. Jadi X tambah Y sama dengan 40. Maka bisa kita buat menjadi X sama dengan 40 kurang Y. Itu merupakan persamaan pertama. Selanjutnya persamaan kedua adalah 3X ditambah 5Y. Karena 3 mobil penumpang yang berbentuk X maksudnya 3 penumpang. Kemudian 5 kali penumpang yang berbentuk 5 penumpang. Jadi 3X ditambah 5Y. Jadi 3 kali berapa yang mobil berpenumpang 3 dan 5 kali berapa mobil yang berpenumpang 5. Itu sama dengan 160 karena jumlah wisatawan 160. Itu merupakan persamaan 2. Kita substitusi X persamaan 1 yang ini ke persamaan 2 menjadi 3 kali 40 kurang Y. Karena X-nya diganti menjadi 40 Y ditambah 5Y sama dengan 160. Di sini X-nya diubah menjadi 40 kurang Y. Tahu 120, 3 kali 40 120.
3 kali min Y min 3Y ditambah 5 sama 160. Maka min 3 tambah 5 yaitu 2Y, 160 dikurang 120 itu 40, maka 2Y sama 40, atau Y nya itu sama dengan 20. Dari 40 bagi 2. Sehingga jumlah mobil Jeep 5 penumpang adalah 20. Maka jawaban yang benar adalah C, 20 mobil. Jadi kita tidak perlu mencari X-nya ya, karena yang dibutuhkan hanya Y-nya. Nomor 10 atau nomor yang terakhir. Berdasarkan paragraf ketiga terakhir, biaya operasional setiap mobil Jeep adalah 200.000 dan biaya tersebut dibebankan pada setiap wisatawan yang sama besar. Pernyataan di bawah ini benar kecuali jumlah wisatawan pada setiap mobil adalah 4 wisatawan. Kemudian biaya operasional total dari mobil Jeep adalah 20 juta. Kemudian C, setiap wisatawan dipungut biaya untuk operasional Jeep 1.250.000. Dan D, E, apabila 8 mobil Jeep tidak ada dipergunakan, maka daya tampung mobil Jeep itu adalah 5 orang. Dan E, A, dan B benar. Kita jawab. A, benar. Jumlah wisatawan per mobil. Jumlah wisatawan per jumlah mobil adalah 160 per 40, hasilnya adalah 4 orang. Kalau yang di depannya tadi, tapi kan ke depannya tadi di nomor 9 itu misalkannya ya 3 dan 5, itu kan nomor 9 berlaku. Kalau nomor 10 tidak ada perkataan bahwa spesifik yang di mana di artikelnya itu, teksnya itu mengatakan bahwa ada Jeep itu dibagi 2, yaitu ada 3 dan ada 5. Yang nomor 9 tadi itu cuma perumpamaan saja. Jadi di sini benar jumlah wisatawan per mobil, jumlah wisatawan per jumlah mobil. Jadi 160 bagi 40 sama 4 orang satu mobil. Kemudian B, benar, biaya sama dengan jumlah mobil kali biaya operasional. Berarti biayanya sama dengan 40 mobil dikali 500.000 mobil, 500.000 karena setiap mobil memang biaya operasional 500.000. Atau itu sama dengan 20 juta ya, 20 juta. Bagian C, salah karena biaya 500.000 itu untuk satu mobil, bukan biaya per orang ya. Jadi untuk satu mobil bukan biaya per orang. Tinggal 500.000 ini bagi-bagi ya. Kalau misalnya 4 orang saja berarti 500.000 dibagi 4. Kemudian D, benar. Jumlah mobil tinggal 32 ya. Jadi berarti kan ada 8 T aktif, berarti tinggal 32. Maka daya tampungnya lah 160 per 32 itu sama dengan 5 orang. Jadi daya tampungnya akan menjadi 5 orang satu mobil. Jawab. Jadi A dan B itu tidak perlu kita lihat karena sudah ada janjal salib C ya. Dan A, B itu sudah ada alasannya, A dan B sudah ada itu alasannya. Jadi tidak perlu kita bahas. Jawaban yang benar adalah setiap wisatawan dipungut biaya untuk biaya personal mobil Jeep adalah 1.250.000. Seharusnya di situ 500.000 per mobil. Artinya 500.000 per berapa orang di sana? Kalau misalnya 5 orang ya 100.000. Kalau 4 orang ya lebih dari itu. Jadi sampai di sini dulu ya, nomor 10, nomor terakhir untuk part 2. Penalaran umum part 2. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa yang kita miliki, tetapi kita sering kali ingat apa yang ada pada orang lain. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.